Jika budaya adalah akar, maka literasi adalah cara kita menjaganya tetap hidup. Assalamualaikum warahmatullah. Jaro dua belah atuh jumala. Jaro lun sipluh di atuh ule. Ma'ahlun lake bak kawum dumna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Masyita dari Sekolah Sukma Bangsa Pidi. Ada kalimat yang mengatakan bahwa warisan tidak hilang karena usia, tetapi warisan akan hilang ketika tidak ada lagi generasi yang mengetahuinya. Melalui video ini, mari kita lihat bagaimana literasi menjembatani warisan masa lalu dengan generasi masa depan. Pernahkah kita berpikir, suatu hari nanti ketika generasi hari ini telah berganti, apa yang akan tersisa dari kita? Mungkin gedung akan berubah, mungkin teknologi akan terus berkembang, mungkin cara hidup manusia akan berbeda dari hari ini. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada itu, yaitu cerita, nilai, dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pertanyaannya, bagaimana semua itu dapat tetap hidup? Jawabannya mungkin sesederhana ini, melalui seorang anak yang membaca, melalui seseorang yang peduli untuk menulis, dan melalui literasi yang menjaga ingatan agar tidak hilang oleh waktu. Di sekolah kami, membaca bukan sekedar kegiatan rutin, membaca adalah budaya yang tumbuh setiap hari. Anak-anak membaca sebelum pelajaran dimulai, mereka berdiskusi tentang buku yang telah dibaca, mereka menuliskan kembali gagasan yang mereka temukan, mereka belajar melihat dunia melalui pengetahuan. Karena literasi bukan hanya kemampuan membaca tulisan, literasi adalah kemampuan memahami kehidupan. Melalui literasi, anak-anak belajar berpikir, belajar bertanya, belajar berani menyampaikan pendapat, dan belajar menemukan jati dirinya. Kak, ya kenapa? Tahu nggak tentang Aceh? Tahu? Emangnya iya? Iya. Ada di sini nggak bukunya? Ada. Ayo kita cari ya. Ayo. Buku Aceh ada ini. Musa. Aku mau lihat yang ini dong. Oke. Kumpulan orang Aceh atau Uro jet ke Tungku, malam jet ke Musang. Ini tentang Aceh semua. Aku nggak paham. Itu aku Iki. Oh, Iki. Hai. Lagi bahas apa? Tentang Aceh. Ini kayaknya boleh tahu bukunya? Iya. Ini buku yang dibuat sama Pak Syawal kan? Iya. Kalian pernah dengar kata Tanom Sikurah? Nah, Tanom Sikurah ini punya Aceh nih. Tanam sekolah itu apa? Sekurangnya. Kan orang pernah bangun rumah. Ya. Nah, sebelum bangun rumah itu orang-orang dulu dia ada kendi. Nah, dalam kendi itu di sini ada ditulis nih. Kendi itu kayak tempat taruh air. Tempat taruh air sama dulu. Ya, Kayak pas bunga dalam tanah tuh kan? Ya. Jadi di dalam tuh nanti ada ditaruh ini emas. Emas seberat 0,1 gram. Terus ada bunga, ada bohprut, bohprut. Tahu ya, tahu. Ada kemenyan, talau, minyak serune, minyak mau, berute. Membaca buku mengingatkan kita bahwa budaya bukan hanya cerita lama yang disimpan dalam buku-buku perpustakaan, tetapi budaya adalah identitas, dan literasi menjaga identitas itu tetap hidup, dipahami, dan diwariskan ke generasi masa depan. Bintang timur membelot barat, bak duduk pakai asai konura, menduk membalik nutulik kita mangat di tepung le urung lingkar. Budi mau tanya nanti, kira-kira menurut kalian ini kalau nggak ditulis 20 tahun lagi, 50 tahun lagi nanti anak-anak berikutnya bakalan tahu atau enggak? Enggak. Budaya baca tumbuh melalui berbagai kegiatan. Ada perpustakaan yang menjadi ruang belajar yang menyenangkan, ada kegiatan membaca rutin, ada penghargaan bagi pembaca aktif,
Ada duta literasi yang mengajak teman-temannya mencintai buku. Bahkan, para guru turut menjadi teladan dengan berbagi buku dan pengetahuan yang mereka miliki. Warisan tidak akan bertahan dengan sendirinya. Selalu ada orang-orang yang memilih menjaga cahaya ketika yang lain mulai melupakan. Ada yang mengumpulkan cerita, ada yang menelusuri sejarah, ada yang mendokumentasikan nilai-nilai budaya, dan ada yang menuliskannya agar tetap dapat dibaca oleh generasi berikutnya. Mengapa mereka menulis buku ini? Ini semuanya kalau saya baca karena ada niat untuk menjaga warisan PD. Sehingga kalau kita baca buku ini, kita tahu bahwa PD itu punya satu identitas. Budaya tidak cukup hanya dikenang. Budaya harus ditulis, budaya harus dibaca, dan budaya harus terus diceritakan kembali. Karena ketika sebuah budaya berhenti dipelajari, perlahan ia akan dilupakan. Hari ini, kita melihat anak-anak membaca. Besok, mereka akan menjadi guru, menjadi penulis, menjadi pemimpin, menjadi penjaga cerita. Warisan dijaga melalui literasi. Literasi menjaga identitas, dan identitas menuntun masa depan. Hari ini, melalui literasi, kami memilih untuk mengenalnya, menjaganya, dan mewariskannya. Perjalanan ini menunjukkan bahwa menjaga warisan budaya bukan hanya tugas dari para penulis, peneliti, atau tokoh masyarakat. Menjaganya adalah tanggung jawab kita bersama, karena masa depan tidak hanya membutuhkan generasi yang cerdas, tetapi generasi yang mengenal akar dari budayanya. Dan literasi menjadi salah satu kunci dari itu semua.